Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Latifah dari tingkat 1B Kebidanan Poltekkes Bogor. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas peranan mahasiswa terhadap anti korupsi. Nah, sebelum membahas peranan mahasiswa terhadap anti korupsi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi, pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan sendiri atau pribadi. Nah, tindakan korupsi itu contohnya ada yang pertama penggelapan dalam jabatan, yang kedua pemerasan dalam jabatan, yang ketiga penyogokkan, dan masih banyak lagi. Kenapa korupsi itu bisa terjadi? Yang pertama, lemahnya ketertiban hukum. Yang kedua, itu gaji atau penghasilan yang tidak mencukupi. Yang ketiga, gaya hidup yang glamor, tidak sederhana, tidak sesuai dengan harta yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan membahas peranan mahasiswa terhadap anti korupsi. Dari tahun ke tahun, permasalahan atau kasus korupsi itu semakin meningkat. Peranan mahasiswa itu sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, peranan mahasiswa itu penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa penting. Dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan reformasi tahun 1998. Peranan penting mahasiswa tersebut tidak dapat dipaksakan dari karakteristik yang mahasiswa miliki, seperti intelektualitas, jiwa muda, semangat perjuangan yang tinggi, idealisme, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dapat dibedakan dari 3 wilayah. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan kampus. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Karakter anti korupsi dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Jika di lingkungan keluarga suka melakukan tindakan korupsi, di lingkungan manapun ia bisa melakukan tindakan korupsi. Dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari anggota keluarga, misalnya dia sudah memiliki jadwal piketnya di rumah tapi dia melanggar, atau dia suka meminjam alat tulis tapi tidak dikembalikan lagi ke saudaranya, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua itu di lingkungan kampus, bisa dimulai dari diri sendiri, seperti tidak terlambat masuk kelas, terus tidak mencontek kepada teman, tidak titip absen kepada teman. Nah, mahasiswa juga bisa membuat kantin kejujuran, di mana kantin kejujuran ini untuk melatih sikap kejujuran dan anti korupsi mahasiswa tersebut sendiri. Yang ketiga, di lingkungan sekitar kita, bisa memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat atau orang-orang untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Misalnya memberitahu, ini loh dampak negatif dari tindakan korupsi. Kan kalau di lingkungan sekitar itu, dekat rumah itu kan ada yang namanya RT, RW, lurah, tetangga-tetangga. Itu kan suka bertindak korupsi kan. Contohnya tetangga saya gitu pernah mengambil jatah air pam yang harusnya itu mengalir ke rumah saya, tapi malah diambil gitu jatahnya sama tetangga saya. Itu bisa diberitahu, dinasehati bahwa itu tuh tindakan yang nggak boleh dilakukan, itu sama aja tindakan korupsi. Nah, dampak negatifnya banyak buat kedepannya, bahkan bisa dipenjara juga gitu. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang peranan mahasiswa terhadap anti korupsi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.